Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan sekaligus menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu dari salah satu kawan kita, yaitu Ibu Una Onil Warawiri ya, yang mana di sini bertanya yaitu terkait tentang untuk peruntukan surat. Pak, mau tanya, untuk surat sehat SKCK itu keterangannya untuk apa ya gitu ya. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi yaitu ketentuan keterangan peruntukan berkas P3K, entah itu untuk SKCK, surat keterangan sehat maupun surat bebas nafsa. Yang mana di sini nanti kita akan mendapatkan surat-surat yang seperti ini adalah merupakan surat yang nanti wajib untuk kita upload ya ketika mengisi DRH dan juga melakukan pemberkasan P3K guru di tahun ini. Nah, kira-kira untuk keterangan surat nanti apakah untuk pemberkasan atau penetapan NIP3K ataukah untuk pengangkatan, serta untuk penanggalan suratnya ini nanti tanggal berapa. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, terkait tentang hal yang sedang kita bahas ini, sebenarnya di sini kalau misalkan ditanyakan untuk ketentuan keterangan peruntukan berkas P3K mulai dari SKCK, surat sehat maupun surat bebas nafsa itu diperuntukkan untuk apa? Apakah untuk pemberkasan NIP3K P3K Guru 2022 ataukah untuk usul penetapan NIP3K ataukah untuk pengangkatan P3K Guru 2022? Nah, di sini termasuk juga untuk penanggalan surat. Segala sesuatunya ini adalah teman-teman bisa secara lebih lanjut, secara lebih spesifik, dikarenakan untuk verifikatornya nanti adalah di masing-masing Panselda ya. Ini bisa berkoordinasi dengan Panselda di masing-masing. Misalkan di PKPSDM ya, tentunya di beberapa daerah sudah dilakukan untuk sosialisasi untuk peruntukannya, termasuk juga terkait tentang hal-hal yang lebih teknis seperti ini. Nah, mengapa kita harus selalu mengacu pada masing-masing Pemda? Dikarenakan merekalah yang nanti akan menjadi verifikatornya, yang menentukan apakah kita nanti bisa sukses untuk pemberkasannya ataukah nanti harus ada perbaikan. Tentunya di sini teman-teman harus secara intens ya untuk melakukan koordinasi. Namun di sini saya memberikan beberapa contoh dari beberapa Pemda, teman-teman. Yang mana di sini kalau misalkan kita cek ya, yang berada di Kabupaten Blora ini juga sudah membuat yaitu untuk ketentuan untuk panduan yang nanti teman-teman sudah dinyatakan untuk lulus seleksi di Paskasangkah yang akan melakukan pemberkasan ya, terkait tentang berkas-berkas peruntukannya dan juga untuk penanggalan berkasnya. Ya, benar, sebagai contohnya di sini kalau misalkan di Blora ini terkait tentang surat keterangan catatan kepolisian ya, untuk SKCK ini adalah ditentukan yaitu yang diterbitkan oleh kepolisian resor ya, artinya di Polres teman-teman, sesuai dengan alamat domisilinya. Kemudian untuk masa berlaku di sini ditentukan yaitu sampai dengan 31 Juli 2023. Kemudian untuk peruntukannya, nah peruntukan untuk SKCK inilah diisi dengan yaitu usul penetapan NIP3K. Jadi peruntukan untuk SKCK di daerah ini yaitu untuk keperluan usul penetapan nomor induk P3K. Sama halnya dengan di sini untuk surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani ya. Ini adalah ketentuannya harus dikeluarkan, diterbitkan oleh dokter yang berstatus PNS atau yang dokter bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah ya. Nah, kemudian ini untuk penanggalannya inilah diterbitkan pada tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2023. Artinya kalau misalkan di tanggal 14 ini teman-teman dinyatakan lulus seleksi Paskasangkah, maka setidaknya nanti untuk penanggalan surat ini adalah penerbitannya ini adalah antara tanggal ini, tanggal 15 atau tanggal 16. Pokoknya di sini adalah maksimalnya nanti penanggalannya 4 Mei 2023 ya. Kemudian untuk peruntukannya ini juga sama, yaitu untuk usul penetapan nomor induk P3K. Kemudian untuk surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan nafsa ya, ini adalah juga serupa, yaitu di sini diterbitkan penanggalannya tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2023. Untuk peruntukannya ini juga diisi untuk usul penetapan nomor induk P3K. Inilah salah satu contoh dari salah satu Pemda, teman-teman. Dan kemudian kalau misalkan saya mengambil contoh yang ada di kabupaten saya ya, misalkan di Kabupaten Ngawi, ini juga tidak jauh berbeda dengan yang ditentukan di Blora tadi.
Ya, mana untuk penanggalan, yaitu penanggalan untuk surat-suratnya, misalkan surat keterangan sehat. Ini adalah untuk penanggalannya itu mencantumkan nomor surat, yaitu tertanggalnya itu setelah pengumuman ya, setelah pengumuman. Artinya kalau misalkan kita diumumkan itu tanggal 14 April, berarti bisa dimulai di tanggal 15, 16 maupun juga di tanggal setelahnya. Pokoknya sebelum batas waktu nanti untuk jadwal pengisian di RH ya. Kemudian juga untuk keperluan suratnya di sini juga sudah ditetapkan ya. Nah, di sini yaitu untuk keperluan ini adalah persyaratan pengangkatan P3K tenaga guru pemerintah Kabupaten Ngawi tertanggal ini setelah pengumuman ya. Artinya di sini kalau misalkan di daerah saya ini adalah seperti ini, yaitu untuk keperluannya itulah persyaratan pengangkatan P3K tenaga guru pemerintah Kabupaten Ngawi. Tentunya nanti untuk spesifikasi penanggalannya adalah sesuai yang ini. Namun kalau misalkan teman-teman nanti tentunya di daerah masing-masing itu kan nanti akan ada sosialisasi ya, silahkan nanti bisa ditanyakan untuk lebih spesifiknya untuk teknis dalam hal penanggalan surat atau pencariannya dan juga untuk peruntukannya. Kalau misalkan saya cek untuk di tahap sebelumnya ya, di tahun 2021 kemarin, inilah contoh dari SKCK seperti ini teman. Ini adalah di penanggalannya juga ditentukan dari penanggalan setelah pengumuman di tahun tersebut ya. Kemudian untuk keperluannya, keperluan menuju apa? Misalkan SKCK-nya yaitu untuk persyaratan pengangkatan P3K guru tahap 1 pemerintah Kabupaten Ngawi. Kalau misalkan saat ini kan nggak ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Jadi di sini tahap satunya ini dibuang untuk di tahun 2023 ini. Tentunya nanti di sini nanti juga akan sama ya untuk peruntukan dari SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani dan juga surat keterangan bebas nafsa. Dan inilah untuk contoh surat keterangan bebas nafsanya. Ini adalah atas nama data kita, mulai dari nama, jenis kelamin, tempat lahir dan sebagainya. Nah, untuk keperluannya itu juga sama dengan yang tadi, yaitu persyaratan pengangkatan P3K guru. Inilah di tahun kemarin kan ini lulus di tahap 1 ya. Kalau misalkan dulu itu di tahap 2 lulusnya, berarti sini adalah tahap 2. Untuk tahun ini adalah persyaratan pengangkatan P3K guru pemerintah Kabupaten Ngawi. Ini adalah seperti ini teman. Inilah contoh untuk surat keterangan bebas nafsanya. Kemudian untuk contoh surat keterangan bebas atau surat keterangan sehat rohani ya misalkan. Nah, di sini kita dinyatakan sehat jiwa. Kemudian ini untuk peruntukannya juga persyaratan pengangkatan P3K guru ya di pemerintah Kabupaten Ngawi. Sama halnya dengan surat keterangan sehat untuk yang jasmani ya dan rohani. Tentunya semua itu nanti akan sinkron peruntukannya dan juga untuk surat dikeluarkan. Surat dikeluarkan itu setelah pengumuman, dan untuk peruntukannya itu adalah kita mengacu pada arahan masing-masing Pemda kita. Saya rasa demikianlah, yaitu terkait tentang pertanyaan teman-teman untuk ketentuan keterangan peruntukan berkas P3K mulai dari SKCK, surat sehat dan juga nafsa. Apakah untuk berkasan, penetapan NIP3K ataukah untuk pengangkatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.